Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Mahfud MD meminta KPK tidak pandang bulu melihat dugaan atau melihat korupsi atau melihat dari permasalahan izin tambang yang kemudian menyeret nama Bobi dan Kahiyang. Silahkan periksa ya, kata Pak Mahfud. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita, begitu kan. Kita berada di negara hukum. Kita harus sama-sama menghormati hukum. Maka KPK tidak harus pandang bulu. Siapapun orangnya, ya ditindak di situ. Artinya apa? Artinya kalau si Bobi dan Kahiyang lalu kemudian nama mereka diseret-seret atas dugaan-dugaan ya izin tambang yang kemudian sekarang ini lagi viral, begitu kan. Saya kira ini bagus kalau KPK ya mengundang atau menjadi saksi ya si Bobi ini atau Kahiyang. Karena apa? Karena dengan adanya seperti ini memberikan titik temu kepada negara kita, begitu kan? Ya, biar tidak muncul seolah-olah nanti muncul lagi, sandra lagi, muncul lagi, sandra lagi. Ini menurut saya pribadi tantangan terbesar KPK ini harus diberantas, begitu kan. Harus diadili, harus diperiksa, begitu. Biar kepercayaan KPK ya semakin tinggi, biar kepercayaan KPK ya kembali di situ, begitu. Tapi pada kenyataannya ya Pak Mahfud MD terang-terangan di situ, begitu kan. Ya, tidak ada yang kebal hukum ya. Bahkan ini nggak pandang bulu, cuma pandang fulus dan akal bulus. Aturan mengikut selera keluarga mereka. Elah, ya dulu KPK nggak pandang bulu, tapi pas beliau jadi Menko Polhukam, undang-undang KPK berubah jadi nggak karuan seperti sekarang. Ini komentar-komentar dari netizen, malah menyerang balik seperti ya Pak Mahfud MD. Saya kira begini. Artinya apa? Artinya siapapun di negara kita, kalau mereka salah, ya kita proses secara hukum. Kalau tidak salah, nggak usah menyandera orang. Kan begitu logikanya. Makanya ya biar Bobi ini gentle begitu. Kalau saya jadi Bobi nih begitu kan, gentle, saya akan datang ke KPK. Ya, untuk menanyakan apakah benar namanya diseret-seret ya dalam blok Midan itu begitu. Saya akan datang. Ya kalau tidak salah. Kalau salah, ya apakah minta perlindungan atau bagaimana begitu kan. Makanya di negara kita nanti kalau Bobi mau jadi calon presiden, calon wakil presiden, ya bisa saja ini diusut lagi begitu masalah blok Midan. Makanya harus tuntas sekarang. Seperti Caimin begitu kan ya, seperti dianggap sebagai dugaan kasus durian, ya sampai sekarang masih tersandra begitu karena tidak selesai di masa itu begitu. Kalau mereka selesai kan udah. Ya walaupun sudah selesai pasti lagi diungkit-ungkit begitu kan. Makanya di negara kita itu ya bisa saja saling sandra satu sama lain begitu ya. Bahkan apakah KPK berani? Dan ini menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Saya kira KPK tidak akan berani begitu kan. Ya tidak akan berani karena ya KPK selama ini bisa diintervensi di dalamnya, bisa ya. Ya karena dengan adanya seperti ini saya kira inilah kekacauan di negara Konoha begitu kan ya. Kalau ya proses hukum itu benar-benar adil, saya yakin dan seyakin-yakinnya demokrasi kita akan baik. Ya demokrasi kita akan baik. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan seyakin-yakinnya kita percaya ya bahwa kalau KPK masih membuka diri begitu, membuka peluang untuk mengusut si Bobi ya silakan begitu, biar menemukan titik temu. Kahiyang Bobi terseret kasus ex Gubernur Maluku Utara, ya Mahfud MD minta KPK tak pandang bulu. Mari kita baca ya. Nama Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara. Kasus ini telah mencuri perhatian masyarakat termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Ternate pada 3 Juli 2024 muncul ya istilah blok Medan yang dikaitkan dengan izin pertambangan ya IUP. Isu ini mencuat ketika Abdul Ghani Kasuba disebut terlibat dalam pengaturan IUP atau IUP yang diduga terkait dengan usaha milik Kahiyang Ayu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan suaminya Bobi Nasution. Nah kita lihat saja begitu kan. Ini kan sudah terungkap begitu kan. Ya kita lihat saja apakah
benar-benar terungkap atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika melihat ini ya seharusnya ini proses secara hukum begitu kan ya, proses secara hukum siapapun orangnya kita harus proses secara hukum, karena di negara kita yang saya katakan tidak ada yang kebal hukum begitu kan. Ini harus benar-benar diproses. Makanya mengapa angka korupsi di negara kita semakin tinggi begitu kan ya, karena hukumannya cuma itu aja. Ya, orang yang mengambil ratusan miliar bahkan 1 triliun hanya dihukum 10 tahun. Ya, dapat remisi lagi begitu kan ya. Mereka jatuhnya 7 tahun. Dapat lagi. Jadi 5 tahun. Dapat lagi jadi 2 tahun. Dapat lagi bebas. Dapat lagi boleh mencalonkan diri. Ini negara kita begitu. Saya kira ya harus benar-benar ada nuansa harus benar-benar keadilan begitu kan ya. Bahkan ya Mahfud MD menyatakan bahwa KPK Komisi Pemberantasan Korupsi ya tidak boleh mengabaikan kasus ini hanya karena dugaan keterlibatan Kahiyang dan Bobi yang merupakan anggota keluarga Presiden Joko Widodo. Akan tetapi dia juga yang menekankan bahwa meskipun fakta-fakta telah terungkap dalam persidangan, KPK terus tetap objektif dan menunggu hasil vonis dari pengadilan sebelum memberikan penilaian atau keputusan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. KPK tidak boleh membiarkan, tetapi karena ini belum waktunya, ya belum vonis meskipun sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya dulu kayak apa, kata Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa agar KPK dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum dengan baik ya dan menghilangkan kesan bahwa KPK tidak adil, Bobi seharusnya segera dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Ini harus diperiksa begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakinnya bahwa di negara kita begitu kan masih ada intervensi sana sini begitu. Makanya kan ini kan sudah pasti sudah ada blok medannya, apakah punya Kahiyang atau Bobi, itu aja sih sebenarnya. Ya kalau mereka bukan milik dia ya kita lihat bahwa ini sudah terbantahkan begitu kan, berita-berita yang kemudian satu diantaranya adalah terkait dengan blok medan ya, bahkan ini tidak terseret ya dalam dugaan surat korupsi izin tambang dan sebagainya begitu kan. Makanya dengan adanya suap tambang-tambang seperti ini sudah merajalela begitu, suap izinnya, tambang ilegalnya itu banyak begitu kan. Makanya Pak Prabowo ini ke depan begitu masalah tambang ilegal, korupsi begitu kan, itu harus benar-benar diberantas begitu. Jangan lalu kemudian ya KPK kan juga manusia begitu, di dalam tubuh KPK sendiri ya ambiar hari ini begitu. Banyak yang kemudian para anggotanya juga di dalamnya bermain begitu kan. Ini kan kacau begitu ya, padahal ini digaji oleh rakyat semua. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.